Ya. Dalam Islam mencari kebenaran atau meluruskan suatu hal disebut dengan tabayun. Ya. Tabayun sendiri menurut bahasa adalah teliti dulu. Kata tersebut dapat dilihat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat tersebut dijelaskan, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah atau telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian, seperti ada dalam satu hadis ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata baik atau diam. Jadi itulah tadi ya sekilas tentang tabayun, dan insyaallah nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak pemateri kita, Bapak Ustadz Dr. Nanas Dayat Hidayat. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balaghana Ramadan wa farada alaina naharaha bisyam wa sanana lailaha bil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khayra zadi aqwa al-ahlah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini hari keberapa Bu? Hari keempat kita sahur. Mudah-mudahan sahur kita yang sudah kita lakukan, yang sedang ataupun yang akan kita lakukan, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik sahur atau ibadah yang lain. Ada ibadah sholat sunnah, sholat wajib terutama ya, sholat sunnah, kemudian ibadah sunnah lainnya, tilawah, zikir, istighfar dan lain sebagainya, termasuk ibadah menahan hawa nafsu, menahan mulut, menahan mata, ya, dan lain sebagainya. Karena ada perbuatan yang secara syar'i tidak batal puasanya, tapi nanti pahalanya tidak ada isinya, tidak ada kosong. Itu masih hafal hadisnya? Khamsun yuktirna. Ada 5 yang bisa membatalkan puasa. Dalam arti batal secara maknawiyah, yaitu tidak batal puasa lahiriahnya. Artinya yang batal puasa lahiriah kan makan minum kan? Kemudian suami istri pada siang hari, itu yang membatalkan. Tapi yang lain itu
Kalau dilakukan puasa tidak batal secara lahiriah. Yang kosong yang pertama apa? Al-kadhibu, berbohong. Yang kedua al-halaful kadhibu, bersumpah palsu. Kemudian al-ghibatu, apa ghibatu? Menggunjing. An-namimatu, yang keempat. An-namimatu ada domba ke si A, orang gini ngomongin si B, ini sampaikan omongan si A ke si B, ya si B nya ngomongin dari sampaikan dari ke si A, dua-dua nama untungnya pasti A. Nah, ini orang yang menyampaikan berita beritanya supaya orang percaya, namanya nabi. Kalau kita mah adu, padahal yang diadukannya ibu-ibu, disebutnya adu domba. Pasiennya jelema, ya. Tapi istilahnya disebut adu. Air itu bertabayun itu, katanya adu domba, dia aduna orang. Ini berita gak nyata nih. Ini mau adu domba, di mana dombanya? Oh, di Gadalikan jauh mau. Ini karena istilahnya begitu ya. Kalau sudah memang artinya begitu tidak usah tabayun. Ibu-ibu masak, pamadamakeun sambal lambu nyambel. Biasa tuh bapak nak celangok, tok tabayun pasti ada teuing. Tabayun golo, papa kira. Iya. Sudah nyata. Jadi yang hal-hal yang wajar, yang biasa, yang bisa mengerti, sudah umum dimengerti. Yang begitu mah sudah umum ya. Jadi hari ini kita judulnya biasakan, berarti kita sudah tahu tabayun ya. Tinggal membiasakannya. Ya. Taruhlah tabayun itu bahasa apa? Bahasa Arab. Tabayun. Jadi kalau orang Tirata bisa saja, tabayun itu teliti apapun berita ya yang datang sebelum benar-benar nyata gitu. Ya. Jadi tabayun itu kalau datang satu berita yang kita ragu, kita tidak yakin namanya, itu harus dicari dulu, diyakinkan dulu benar tidak. Ya, itu namanya tabayun. Dalam Al-Quran ada 2 surat ya yang langsung mengatakan tabayyan. Yang pertama surat An-Nisa ya. Coba ada yang di An-Nisa. An-Nisa berapa nih? An-Nisa 94. Coba surat An-Nisa keempat ya. Ayatnya 94. Coba Bu, bisa ditolong dibaca ya. Ada apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak, begitu jagalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itu terjemahnya. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa
wa'alaikumus salam lasta mu'mina tabtaguna aradul hayati dunya fa indallahi maghanimu kasiratun kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'malun. Ada orang ada korban satu dia mengucapkan la ilaha illallah, ucapan salah. Gimana? Jadi lupa. Dipanggil oleh Rasulullah Usama bin Zaid. Ya. Apakah kamu benar membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Benar. Tetapi Rasulullah dia mengucapkan itu khaufun minas sayfi. Dia takut melihat pedang, takut dibunuh. Rasulullah saya mengatakan, kenapa kamu tidak belek saja, buka saja hatinya, sehingga kamu bisa mengetahui apakah dia takut pedang atau memang benar-benar mengucapkannya dari hatinya. Wa yuraddidu, Rasulullah mengucapkan itu berkali-kali, berulang-ulangnya, sampai Usama mengatakan, aku menginginkan bahwa aku baru masuk Islam hari itu. Sangat menyesal. Rasulullah mengulang-ulang itu bukan benci kepada Usama, tapi beliau sangat menghormati seseorang sebagai muslim. Jadi seorang muslim itu terhormat, haram mau dibunuh. Ya, ibu masih hafal khutbah Rasulullah pada haji wada, haji perpisahan, di mana Rasulullah itu haji terakhir Rasulullah setelah itu meninggal. Khutbah wada terkenal. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, inna dima'ukum wa amwalukum haramun alaikum. Wahai kaum muslimin, darahmu, hartamu, hormatanmu haram di antara kamu. Jadi nggak boleh disakiti, nggak boleh dirampas, karena kehormatan seorang muslim. Nah, jadi Usama sangat menyesal sekali, sampai dia di hadis yang lain mengatakan, saya bersumpah, ya, la qataltu man qala la ilaha illallah. Saya bersumpah tidak akan lagi membunuh orang yang mengucapkan la ilaha. Tidak boleh, ya. Orang dibully, digunjing sampai namanya sudah jelas apa, tidak boleh, ya. Tidak boleh membuli umat Islam. Fitnahnya apa lagi? Fitnah. Jadi kita, walaupun dia itu benar melakukan itu, kita tidak boleh, tapi mendoakan mudah-mudahan Allah memaafkan. Begitu sih. Tapi di zaman ayeuna ayat gitu, di tiangan gitu, karena bisa jadi berita. Bahkan sekarang berita kalau bisa sebulanan, ya. Satu berita sebulanan. Ayo diulang-ulang. Kenapa ditanya orang sekarang gitu? Kalau dulu itu berita itu basi sebenarnya. Di berita sama, bejaknya dibelah dia. Ayo itu terus. Contoh misalnya kasus Subang, ya. Ayo terus. Tidak ada yang lain sebetulnya, tidak ada penambahan apapun, cuma ayo. Bagi orang yang ahli berita itu jadi sumber berita. Kenapa ya orang-orang sekarang? Karena berita itu memberi informasi. Kalau informasi tidak bertambah, membuat apa? Nah, sekarang urusannya lain, karena berita itu bisa jadi sumber penghasilan.
Sehingga macam-macam kan. Nah, kalau sudah begitu, berita bisa jadi komoditas. Dan ini membuka peluang untuk berita-berita yang tidak benar. Padahal Islam sudah mewanti-wanti, khususnya ketika sudah menyangkut kehormatan seorang muslim. Tapi dah muslim lain kalau baru bebas belum. Muslim, pejabat pejabat muslim bebas belum. Aduh, ya, mestinya jangan bikin menyebabkan orang berdosa, ya. Getek namun tidak disebutkan teh, sama pika perhutang pika sebelah, namun tidak disebutkan teh getek rasa. Nah ini orang yang bikin gini membuat orang jadi menggunjing. Nah orang yang bikin guncingan ini pun yang menyebabkan orang menggunjing juga dosa, ya. Ngajak supaya viral, supaya terkenal dan lain sebagainya. Jadi Mirdas terbunuh dan dia seorang muslim. Bagaimana Rasulullah mengembalikan barang-barang, membayar ganti rugi dia sebutnya kepada keluarganya. Rasulullah membayar. Seorang pemimpin bertanggung jawab, ya, ketika bawahannya melakukan kesalahan. Kayak cicingwe tahu itu kayak bawahan dia melakukan kesalahan, itu tanggung jawabnya di mana cicingwe? Tapi dah ulang cuma ada di situ. Dah ulang Indonesia salah rata, ya. Salah banget orang Indonesia. Kau mau berpuasa mah? Baik begitu ia gimana nawa? Ya. Jadi ibu-ibu, memang kita harus sabar. Kumaha tuh Pak, aya perwakilan kita, ya. Perwakilan kita lagi sarwana deui. Malahan dia jadi tukang kompor. Dia tukang kompor, tukang jadi kompor. Bikin dia ngomporin. Kumaha kan pembelian kira artinya belum ada. Ya. Apakah Allah tahu? Kesabaran ibu-ibu juga tahu. Kalau dibiarkan terus, Allah yang bertindak. Karena janji Allah, haqqun alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, hakku adalah menolong orang-orang yang beriman. Tapi harus ikhtiar, harus. Ada salurannya, sama tersebut. DPR tahu saluran apa? Boro-boro ngabela kalau minyak yang susah kita pukul lupa. Seputar bala-bala kumaha atuh. Aku dipulung daripada jadi kalau kabuyata yang mengarugikan sudah melihat. Kenapa tidak bilang ke pemerintah? Kenapa sampai kaitan? Kenapa begitu? Jadi seolah-olah begini, seolah-olah ini sudah tidak masalah bagi mereka, sehingga solusi dengan lain loh. Nah jadi ngomong berbatu dia itu. Nah inilah nih dosa orang yang membuat orang getek. Mudah-mudahan dosanya orang yang membuat orang yang turun. Tapi ke orang kita tidak ngomong ke. Ini kenapa nih orang-orangnya bikin supaya orang jadi ngomong ke. Jadi saya bilang jangan bikin masalah yang buat orang harus menggunjingnya. Ya. Tapi kita sebetulnya menggunjing diri sendiri. Kenapa kita harus membayar lebih mahal? Padahal kita punya pohonnya, tanahnya subur. Tuh tatangkalan jalan sabun.
Orang lain pada mau beli dari kita. Kita jadi kesusahan. Nah, mestinya gitu padanya. Apakah kita tidak menzalimi masyarakat yang tanahnya susu, mereka melihat sendiri pohonnya, mereka itu berat jadi kalau minta maaf begini, berat sebetulnya. Ketika coba nanti ibu-ibu baris nanti di akhirat, bahwa saya ngegoreng mahal sih. Iya, goreng memang goreng ya Allah, goreng saja dia. Dulu minyak goreng nggak ada kita sih. Tiur ya. Ya. Jadi Mirdas meninggal di tangan seorang sahabat, bukan sengaja tentu ya. Kalau sengaja apa? Jangan. Dalam Quran ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaja'uhu jahat. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Hati-hati. Di sini bapak-bapak, ambil ini tugas baru. Ambil itu lama tugas itu eksekusi orang. Saya beberapa waktu tidak bisa tidur. Udah dieksekusi itu minta izin. Pak, minta izin sebentar. Mau tobat dulu. Dia baca la ilaha illallah, istighfar. Mereka semua. Tapi dah tugas Tuhan. Mudah-mudahan dia ampuni Allah. Dia tidak dengan benci fitnah. Dia kumaha itu kumaha dia ya. Dari mana? Dari Karawang diambil dari Karawang. Ketika mau ditembak minta izin dulu. Pak istighfar dulu, mau istighfar kepada Allah. Saya mendengarnya jadi sedih. Kok iya lakukan? Beberapa hari tidak bisa tidur Pak. Masya Allah. Sampai saya melakukan itu, saya bisa beberapa. Tapi istighfar sama ilaha illallah. Masya Allah. Jadi penghormatan seorang Islam itu dijaga betul oleh agama ini. Tidak boleh haram, membuji, memaki, memfitnah. Tidak boleh. Kenapa? Allah sudah menghormatinya. Makanya tidak boleh. Kita sudah jelas-jelas dilarang. Kalau benar, kamu katakan kamu sudah memfitnah, seperti itu ya. Kalau belum benar. Tapi dalam zaman sekarang rumah sudah begitu kebiasaan itu sudah dianggap bukan dosa. Dan orang yang melakukannya pun disuruh beda. Dulu masih selumputan, sekarang menghajar, dipotong. Ini anak saya dari pacar saya yang dulu. Kumaha ieu teh. Pindah Instagram taruhlah dia. Dah sebab anaknya bule karena yang pacarnya dulu bule. Nyebut nanti ini anak saya dari pacar saya dulu asli. Kumaha apa sudah begitu. Ya. Jadi mereka sendiri sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Hadis Rasulullah ya. Saya di zamanun. Maka Rasulnya, kaifa antum idza tawba nisa'ukum? Bagaimana keadaan kamu hai umat Islam ketika istri-istri kamu sudah tidak taat lagi kepada kalian? Para sahabat heran. Memang bakal terjadi begitu? Kata wallahi walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu min sayaqul, yang lebih hebat dari itu akan terjadi.
Apa itu Rasulullah berakhir yang lebih hebat dari ini? Dulu istri tidak taat itu aneh. Itu. Ya. Kata Rasulullah, kaifa antum idza fasaq sababu? Bagaimanakah kalau nanti anak-anak muda kalian sudah berbuat fasik? Tadi disebutkannya idza jaa ya. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabai. Siapa fasik itu? Fasik itu orang Islam yang berbuat dosa. Nanti kita sabar mengejar. Kata Rasulullah, nanti apa kata para pemuda yang berbuat fasik? Kahiji, ibunya sudah tidak taat kepada suaminya, sudah rusak keluarganya. Karena rusak keluarganya, akibat lanjutannya adalah anak-anaknya sudah tidak takut lagi berbuat dosa. Kalau sudah begitu, banyak melakukan itu. Orang melihat jadi remuk-remuk itu mana kebenaran, mana salah, sama Allah barang. Sehingga waktu itu tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah ini lebih hebat lagi. Maka terjadi yang hebat akan nanti orang akan remah-remah melihat yang benar dengan yang salah. Itu sudah luar biasa. Yang lebih hebat dan akan terjadi. Bagaimana orang nanti melihat yang batil jadi ma'ruf, yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar. Tuh, tadi sudah banyak nih. Yang salah malah dianggap benar, bangga malah, pamer malah. Kalau yang lain mah jangan kata malu. Di kerudung malu, pengajian malu. Kayak zaman dulu ke pengajian, zaman apa sekarang? Hari ini masih ke pengajian. Tuh, misalnya nih ya. Jadi dibalik. Dulu mah pengajian bagus, sekarang pengajian itu dianggap kayak di daerah atau di kampung, misalnya boleh di kota pasar, misalnya ya, sudah terbalik. Atau ada orang yang melarang melakukan sesuatu, dianggap aneh atau dianggap melarang, ya nggak boleh, kan melanggar HAM. Kalau menurut saya salah, saya yang kena neraka. Kenapa Anda usir? Toh, gimana? Kenapa usir? Ayah saya saja sudah tidak melarang. Oke, misalnya itu melihat satu kesalahan, satu dosa misalnya dia bilang, ayah ibu saya juga tidak melarang. Ini hak asasi manusia. Mau salah mau benar kepada saya saja. Kalau ini kan gimana? Atau kita ini orang-orang tua nih, melihat di mobil misalnya. Kalau dulu para orang anak muda malu melakukan kesalahan, orang pacaran itu pacaran. Ayo nama teh erang baru dia pacaran. Saat erang nak kolak, meninggalin erang. Loh, kebetulan erang kita bersalah. Tapi jadi umur erang itu kumaha. Jadi tiba coba kalau sudah begitu. Salah satu senjata amar ma'ruf nahi munkar sudah lemah. Coba kalau dibiarkan terus bagaimana ini? Wah, nanti mungkin lebih hebat lagi. Kita sudah tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi melarang. Yang mudah bagi larang tahu. Bapak itu tahu berapa lama obat itu bapak kalau dan tidak tahu. Zaman sudah berubah Pak. Bapak mau belajar dulu. Padahal soal akhlak itu bukan soal jadul. Akhlak patokannya benar atau salah, bukan akhlak atau baik. Tapi begitu jawabannya.
Mereka sudah tidak tahu kalau bersosial itu ibarat naik. Sudah biasa ibu tabayun tuh. Di rumah sudah melakukannya. Ya, ya boleh-boleh saja Bu ya. Mungkin ibu maksudnya mengingatkan kalau sekali-kali suami ibu lupa. Ya, mengecek misalnya mengecek dompetnya, STNK ya. Pas ayat rambut hilang tuh ayat tah gitu maksudnya ya KTP ya mesti ada nanyakan mulai ayo korehan KTP ayo STNK ayo korehan terus ibu-ibu yang suka di kelurahan pasti nyimpen sekali-kali di sini. Kalau udah pulang ayah ngajukan bikin KTP di Sapuan tadi Cilomi. Jadi ya Sapuan jangan. Jadi lakukan tambahan. Bapak macet di jalan biasa nak ditabung dalam itu. Ya, bari ya maksudnya pakai bungkus dengan bagus bisi bapak terasa wah kami itu bari pun dokter yang bisi geseran ya nanya bapak harus kena saya tapi benar keren batu jajan dan batu atau pulang lambat sedikit kita makan sih bapak bisa dilakukan lalu dibuka-buka acara biasanya Abayun apa nah ceramah bapaknya ceraraos gitu lah tuh gitu lah tuh jodol ulang ngagas wah gitu ya jadi bagus tabayun ya cari perasaan boleh bungkus dengan cara yang bagus bahkan ini akan menjadi sesuatu si ibu perhatian sekali padahal buat ngecek kita buat ibu-ibu banyak pembejan ke bapak-bapak wah ibu bodit empadian rahasia mulai diterbit jadi ngecek sebetulnya tapi lakukan dengan baik ya. Jadi ketika kita curiga curiga ya jangan-jangan suami kita melakukan kesalahan dosa tapi bungkus dengan cara yang baik itu Islam kan ya untukmu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Karena dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya baik. Padahal kita mengecek, padahal kita juga wajar soal istri, tapi dengan cara yang baik kan bisa kita ya dikemas dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan geser. Coba lawan tiba-tiba ibu magas cukup banget yang lain kita kagak jaga padahal nyebutkan jangan kita datang sampai kene tidak bisa padahal benar jaga nyebutkan ingin rahasia baru ikutan biasanya ngegas untuk mementahkan kecurigaan ada yang begitu ada rahasia laki-laki mahal itu berapa dimentahkan sambil supaya tidak terus-terusan jadi itu caranya cek orang Sulama saya heran lakukannya maksudnya tidak usah diobok-obok ya apalagi suasana hati diobok-obok wah bahaya jadi bahasanya saya heran lauknya padahal itu tabayun sebetulnya ngecek memeriksa tapi ibu punya cara yang lain
Ini adalah akhlak Islam. Insya Allah tidak akan menimbulkan kegaduhan karena ini caranya paham. Ada berita itu kita tahu ya, orang yang saat istrinya dengan baik, ketika punya anak sakit-sakit, sangat disayang oleh suami, anaknya meninggal, suaminya kan lama keluarga usaha. Nah ya, ibu udah pernah bagikan enggak? Ya. Tidak langsung menceritakan kepada anak, itu biasa saja. Sudah, jangan dulu anak dulu, bapak istirahat dulu, mandi dulu, ganti pakaian, tadi siapkan, makan dulu, istirahat dulu. Bahkan menurut satu mereka melakukan hal yang biasa dilakukan oleh suami istri. Setelah itu baru diceritakan bahwa kita punya titipan. Dan Allah berpunya titipan di anak. Walaupun bagaimana, dia pasti kehilangan, tetapi sudah dikondisikan dulu. Nah, semacam itu. Kalau ibu bisa begitu, ini sudah luar biasa. Luar biasa. Ibu-ibu adalah. Jadi melalui tabayun ibu-ibu bisa melakukan hal yang luar biasa, menyelamatkan keluarga, menimbulkan suasana kondusif di dalam keluarga. Ini tabayun jangan diartikan lain. Tabayun bolong. Tabayun seolah-olah perlu amok. Kenapa ini contohnya tetap merah? Tadi contohnya kenapa? Berarti ngomong tentang rumah tangga segala macam. Ini kan contohnya perang bunuhan, jadi ditarik ke rumah tangga tahu itu main teh asal nyambung. Dalam Islam apa? Dalam rumus Islam, rumus fikih Islam. Ya. Al ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Mengambil satu pemahaman atau satu keputusan, ya, satu urusan itu ditentukan bukan oleh khususnya sebab, tapi umumnya lah. Coba itu umum kan, meminta penjelasan. Sebab nama ini tentang ada orang yang terbunuh. Sebabnya tidak jadi yang menentukan hukumnya, tapi yang menentukan adalah lapan umumnya bahwa kita harus tabah. Sebabnya bisa macam-macam, mungkin pembunuhan, mungkin berita dan lain sebagainya. Jadi kenapa ini ditarik dari Quran, pembunuhan ditarik ke urusan-urusan lain? Karena dalam rumus hukum Islam, sebab tidak menjadi pertimbangan, tapi yang jadi pertimbangan penetapan adalah umumnya lapan atau dalil. Ya. Jadi ini dalilnya umum bahwa segala sesuatu harus tabah. Sebabnya mungkin ini, bisa jadi yang lain. Karena di ayat nanti di Hujurat juga beda kasusnya. Ya, tadi yang dibacakan oleh Ibu ya, pembukaan itu. Jadi di surat Al-Hujurat itu sama gurunya beda. Kalau ini surat Al-Nisa itu kan siapa tadi? Mirdas bin Nahik yang terbunuh oleh Usama bin Zaid karena ketidaktahuan, karena dia mengira dia takut melihat pedang, padahal dia tidak bersalah. Itu yang menyebabkan Rasul berulang-ulang mengatakan kepada Usama, lain mana dibuka bola hati, lain dibelek lain, bukannya asli dibelek, bukan. Rasulullah sangat menyesal seorang muslim harus terbukti. Begitu besarnya penghormatan Rasulullah terhadap seorang yang sudah menyatakan diri pengalaman kafir menyebut para ulama ahli hukum tetapi maka tidak boleh. La ilaha illallah. Kalau di surat Al-Hujurat itu tadi yang dibacakan ya. Ya ayuhan ladina
aman tidak bukan yang al-wujud. Idza ja'akum fasiqun binaba'in. Coba gimana bunyinya ayatnya? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma sama fa'altum nadim. Jadi ini asbabun nuzulnya Rasulullah kedatangan yang namanya Al-Haris, seorang dari luar daerah Quraisy. Al-Haris masuk Islam dan dia berjanji, Rasulullah, putuslah kepada kami untuk mengambil zakat, kata Al-Haris, karena dia sudah masuk Islam ya. Tetapi Rasulullah karena kesibukan tidak mengutus seseorang, sehingga mereka menunggunya hari dan kaumnya menunggu. Karena Rasul tidak ada orang yang mengambil zakat, gitu ya. Ya. Nah, maka ketika Rasulullah sudah lama, itu ingat, mana hari dulu setelah minta diutus orang untuk mengambil zakat. Maka Rasulullah mengutus namanya Uqbah bin Walid. Dia mengutus untuk mengambil zakat yang digunakan oleh Al-Haris dengan kaumnya. Tapi si Uqbah ini termasuk orang yang penakut barangkali ya. Dia tidak sampai ke sana karena takut. Karena dalam dulu itu kalau datang ke kubu-kubu bisa dibunuh. Ya. Itu juga karena suasana di kereta bahkan itu ya, kalau datang mau pernah dan sebelum siap-siap gitu. Ya. Jadi si Uqbah bin Al-Walid itu tidak sampai ke Haris, dia balik lagi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, katanya dia menolak, Al-Haris menolak untuk diambil zakat, bahkan dia diancam. Nah, ini berita tidak benar ya. Padahal dia takut tidak sampai ke sana. Untuk memastikan Rasulullah memastikan berita itu, mengutus lagi Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid ya, seorang panglima peperangan setelah perang Tabuk ya. Karena dia waktu itu sebelum perang itu dia masih kafir, dan dialah yang membuat kerepotan Rasulullah perang Uhud. Ya. Khalid bin Walid masih kafir waktu itu, dan dia melihat di gunungnya kosong. Justru yang di gunung inilah sebetulnya yang membuat pasar kecil kalau kafir waktu itu karena pemanah-pemanah di gunung ini membuat. Tapi ditinggalkan para Rasulullah sudah berkata, jangan tinggalkan apapun yang terjadi, jangan tinggalkan bukit ini. Karena sudah melihat pasar kecil di bawah banyak barang-barang itu, turun mereka, dan ini dilihat oleh Khalid bin Walid, dan mereka mutar lagi. Dan mereka naik ke gunung itu menguasai wilayah yang dulunya tadinya dikuasai oleh umat Islam. Di situ dihantam umat Islam dari atas. Ini sebelum dia masuk. Sekarang ini kisahnya ini dia sudah masuk Islam dan diikuti oleh Rasulullah. Di tengah jalan Al-Walid ini, Khalid bin Walid ini, yang tadi Uqbah bin Walid ya, sekarang Khalid bin Walid ini bertemu dengan Al-Haris di tengah jalan. Loh, itu seperti pasukan negara. Sudah dekat kelihatan ada yang dikenal. Ini juga kenal. Ini kalian mau kenal? Saya ikut Rasulullah. Mana kamu? Kenapa diputus? Karena beritanya begini, kamu menolak untuk membayar zakat dan mengumpulkan harta yang sudah kamu menolak. Putusan Rasulullah. Tidak benar itu. Saya tidak pernah bertemu dengan dia. Dia tidak pernah datang kepada saya. Bahkan saya sekarang mau menyalahkan ini ke Rasulullah karena tidak ada yang mengambilnya. Jadi, disebut fasik dia ya. Uqbah bin Walid disebut fasik, orang Islam yang melakukan kesalahan, tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW.
Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu bi qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Mereka pada menyesal nanti karena melakukan atau membuat keputusan, melakukan kebijakan padahal tidak benar. Biasanya keputusan kebijakan menimbang dan lain sebagainya didasarkan kepada kejadian, ya. Ternyata kejadiannya tidak benar. Walaupun dia seorang muslim, seorang yang telah masuk Islam, tapi dia belum kefasikan, tidak taat kepada Rasul, padahal dia takut. Ya. Nah ini beda kan kasusnya ya, tadi ya kan? Ini mah berita tidak benar. Berita apa yang tidak benar? Bahwa dia sudah pernah datang ke Al-Haris untuk mengambil zakat, padahal dia tidak pernah datang. Ukbah disebut di dalam ayat fasik, orang Islam yang melakukan dosa kesalahan. Jadi fasik itu mungkin saja orang Muslim, ya, dan tetap harus melakukan cek and recheck atau cross check. Jadi inilah yang diajarkan oleh Islam. Kalau firman Allah bahwa kita harus teliti. Nah, kenapa nih kisahnya dua-duanya tentang berita tentang putusan Rasul dan itu sebab yang menyebabkan turunnya hal. Tapi dari umumnya perintah sabar. Apa tadi rumusnya? Ya, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Itu dalilnya, rumus hukumnya. Jadi ya, kepastian itu atau ketetapan itu didasarkan kepada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Itu dari apa itu berisi rumus-rumus tentang penentuan hukum makanya usul landasan penentuan rumus. Ya, misalnya rumus gimana Pak? Kalau ada perintah itu umumnya jadi wajib. Fatabayun perintah bukan? Perintah. Maka telitilah, berarti itu perintah. Perintah itu bisa jadi wajib. Jadi tabayun dalam beberapa perkara wajib, khususnya perkara tentang urusan nyawa itu dikatakan sekali harus melakukan seseorang yang kena hukum pacung misalnya. Harus jelas-jelas benar ya dibawa ke pengadilan periksa ini benar dia melakukan pembunuhan, periksa lagi keluarga aku harus tidak apa-apa. Kalau sudah ada usaha untuk membayar dia, sudah tidak diterima, berarti hukumnya harus hukum kisos. Bisa tidak hukumnya bisa asal keluarganya mencabutnya, bisa jadi cabut dan dia menerima pembayaran ditentukan oleh yang jadi korban. Jangan tahu 10 miliar. Orang jangan dapat hukum Islam kita. Orang pokoknya saya hajar. Kita malah tidak ada boleh ya. Kisah. Padahal kisah itu efeknya luar biasa. Orang tidak berani lagi gegabah membunuh seseorang. Karena hukumnya juga harus disaksikan oleh banyak orang. Tahajud oleh jemaah. Dari dia pancung, bukan kulutuk. Itu kejam, tetapi efeknya ini. Karena coba yang hukum pancung itu pembunuhannya paling rendah. Penelitian yang melakukan itu pancung rendah kasus pembunuhan. Selama soal hukum kisos maka pembunuhan
2 jam sekali pergi. Karena tidak ada cerah. Jadi harus tabayun. Yang tadi di surat An-Nisa 4 itu sababul nuzulnya adalah Usama bin Zaid yang dengan kesalahan yang dia pembunuh Mirdas bin Naik. Yang kedua adalah putusan Rasulullah yang pertama, Uqbah bin Walid tidak melakukan apa yang diceritakan Rasulullah, sehingga dia membuat berita yang tidak benar. Dan Rasul memutus putusan yang kedua yang bernama Khalid bin Walid, dan dari dialah dapat berita kebenarannya bahwa Al-Has dengan kaumnya tidak benar. Karena disebutkan dalam murtad dengan Al-Has dan satu riwayat mereka murtad Rasulullah, sehingga Rasulullah berkehendak untuk memerangi. Ya, ini bahaya sekali ya berita-berita ini. Hukum tabayun adalah wajib khususnya dalam hal menyangkut nyawa, peperangan, atau hukum, penetapan hukum. Ya. Dan di hadis lain memang harus wajib tabayun dengan penekanan yang lebih rendah. Penekanan yang lebih tinggi adalah wajib nyawa, peperangan, penetapan hukum. Kenapa setinggi itu? Setinggi itu karena dalam Islam seorang Muslim sangat dihormati, dijaga kehormatannya, darahnya, hartanya haram untuk diganggu, ya, dirampas dan dirusak. Karena itu kalau ada nanti larangan untuk riba, larangan menguji, lalu domba, karena diri seorang Muslim itu sangat dihormati dalam Islam, sehingga menggunjing adalah mencederai, ya, mencederai kehormatan seorang Muslim. Oke, jadi gitu. Nah, ayat barokahnya, karena kepentingannya banyak. Buku-buku uang karena dia perlu suara, dan dia tahu rivalnya itu banyak pengikutnya, maka cara untuk merusak menyedikitkan pengikutnya adalah merusak nama baik biasanya. Ya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan, karena bagaimanapun seorang Muslim kehormatannya diberikan oleh Allah, dan tidak boleh seorang pun merusak atau mengganggu. Jadi wajib, ya. Ibu sekalian, memang di tataran sekarang kok kayak sekarang ya Bu ya, ada sekarang tabayun, ada ningali oge sudah dibikin-bikin. Itu lain malahan sekarang mah bisa aja, misalnya begini, ada orang kaleng-kaleng di taman, kumpul lain orang diganti wajahnya, ganti wajah Pak Ustadz Dayat. Pak Ustadz Dayat nanti malu. Ya udah, saya orang lain sih ngomong itu. Ya, digantilah aja wajahnya. Banyak yang begitu kan? Ngajak. Itu pada orang yang tidak tahu buka. Tiba-tiba dipasang nomor wajahnya. Ya memang bisa juga diteliti oleh ahlinya. Oh ini tempel. Nah sekarang kok banyak itu yang bisa berubah-ubah. Pesek juga pada lihat di mancung. Udah kenalan, banyak kenalan dengan Facebook, kenalan sama Pak sih nah jadi gini. Jangan
Jadi nggak bohong, sudah jadi bagian tidak terpisahkan dari medsos. Jadi nah, kepentingan tabayun di dunia yang begitu ini penting sekali. Jangan sampai kita terjerumus mengambil satu kesimpulan bahkan keliru. Tidak boleh. Kita memiliki, kita menyebarkan pokok sedekah istri atau begini di media sosial pada yang setiap harinya dikelilingi wanita. Benar padahal mah, tapi narasinya itu enggak. Oh, istri saya perempuan, anak saya sebelumnya perempuan, jadi dikelilingi wanita. Benar sebetulnya, tapi narasinya dicenderungkan kemana-mana dia masuk ke dikelilingi wanita. Nah benar, ke pasar oke, pagel ketip wanita. Kau masih seru lagi tuh deh. Tapi narasinya dicenderungkan kepada hal yang negatif. Nah sekarang gitu. Jadi kita perlu waspada. Berarti tabayun ini penting di zaman sekarang. Berkomunikasi dalam era komunikasi macam begitu. Jadi zaman dulu tuan, dulu tabayun. Kalau saya kata sudah bapaknya dikelilingi wanita, benar cuma wanita. Wanita mana? Berarti kudu nama narasi nanti pada yang mas dari putra kamu ibu nanti istri itu kudu nama itu udah ya nggak aja tuh dah. Nah ini kalau yang urusan begini mah Pak Dian tahu. Kita gitu metode kita yang benar tapi dengan narasi yang dikondisikan dibikin lah supaya orang itu salah apa termasuk di berita juga begitu. Misalnya ada orang yang gugur saksi, dia mengakui di hadapan ibu bapaknya sambil nangis, judulnya gitu. Padahal mah rek masuk bulan Ramadan manehna minta maaf ka indung bapana. Kita tuh sudah menyangka dia merenang ayeuna mengaku sebagai pelakunya. Aduh eta berita aku. Dia menangis di hadapan ibu bapaknya mengaku naon? Dibaca dia mengakui bahwa dia banyak dosa. Kali dibaca ayat Ramadan yang tadi hampura. Siksa tadi dihubungkan karena pembunuhan kata itu kieu mah. Ngabarohan teh itu walau anak kita kemana ya kan bohong kan kita ya. Jadi berita-berita sekarang itu coba ibu-ibu kalau tidak benar-benar kita teliti, kita akan terjerumus kepada kekeliruan, kesalahpahaman dan sebagainya. Makanya sering deh baca atau ikuti sampai akhir supaya tidak gagal paham. Ayo lagi tuh. Kalau iklan ngaliwat, mulai urusan anak iklan ngaliwat apa? Padahal materinya kan jauh tip iklan terus berurut iklan. Seetik berita kali itu disuruh baca, ikuti sampai akhir supaya tidak gagal paham. Kalau mana iklan? Ayolah karuna itu seperti saya sudah tua begini, ingin kan cepat. Simpel di bawah dalam mana mahal ini beritanya. Jadi kita terlalu banyak harus. Jadi sekarang mah baca beritanya harus siap pada sampah. Itu dalam kita mah berita deh, rame karena pada sampah. Tentunya beritanya seperti sampahnya untuk. Sekarang untuk baca begitu. Jadi urgennya sangat intensitas.
cara-cara tabayun yang diajarkan sahabat itu. Karena orangnya sudah dalam hati juga begitu kan. Misalnya ini masih patut, jadi tidak diteliti lagi. Ini mas sahabat. Kalau berita dari sahabat itu umumnya para sahabat itu si patut dipercaya kuat. Gitu. Kalau dalam hadis itu. Ini apa narawih sahabat? Oh, sahabat. Kulluhum sifatun. Itu rumusnya dalam ilmu hadis. Seluruh para sahabat adalah sifatun kuat, dipercaya. Tabi'in, tabi'in diteliti, barulah kalau sahabat. Sebelumnya sepakat bahwa sahabat kuat. Cuma masalahnya ada orang yang nyakut sahabat. Ini diterima dari si A sahabat. Bagaimana seorang ahli hadis meneliti dia masa hidupnya? Nah itu tuh masa hidupnya tahun 1940 yang menceritakan bertemu dengan seorang yang sudah meninggal tahun 1980 kita dimakan teh. Gitu. Nah, jadi ahli hadis sudah punya rumus, sudah ada cara. Jadi seseorang meneliti dulu. Ketika dia mengatakan ini dari si Anu, ada si Amir Hamadina, ini orang sudah meninggal, dia baru lahir, kemudian nggak akan bertemu, itu udah meninggal, udah lahirnya. Nah, itu hadis. Nah, kita lihatkan dia mencatut nama sahabat. Maka sebutnya hadis munqati, putusnya putus sahabat. Oh, berat sahabat putus sahabat. Berarti dia mencatut nama sahabat karena dia tidak sejaman dengan sahabat yang dia sebut. Itu ada di semacam itu juga. Jadi di tataran keilmuan Islam, tabayun ini sudah dilakukan dengan istilah yang berbeda. Misalnya kalau di istilah ilmu hadis sebutnya itu ya melihat dulu, mentarjih sebenarnya, mentarjih supaya jelas-jelas ini hadis ini bisa diterima dari segi periwayatan atau dari materinya. Mentarjih itu dilihat dulu sanad dari sanad nyambung kan, nyambung ini sejaman atau tidak, bertemu atau tidak. Mungkin sejaman, tapi dia tidak pernah pergi ke Madinah. Orangnya di Madinah. Dia dalam riwayat tidak pernah ke Madinah, dia orang Syria. Oke, kapan ketemu dia? Tidak pernah pergi ke Madinah. Orang Madinah juga tidak pernah pergi ke Syria. Berarti dia tidak disarji. Dia tidak bertemu dengan orang yang sebagai sumber berita tidak bertemu. Nah, ini dalam tataran Islam. Jadi keilmuan Islam itu juga cara-cara bagaimana. Makanya ada orang-orang yang meriwayatkan hadis, ada orang yang meragukan hadis, dia tidak belajar hadis karena hadis itu baik itu bodong itu muka pembuat ambil dia tidak mau pakai hadis, dia mau pakai Al-Quran saja. Akibatnya gimana? Al-Quran yang sampai kepada kita itu diberitakan hadis dari mana tuh? Makanya sangat mustahil kalau kita tidak menggunakan hak, karena akan gugur seluruhnya. Makanya sangat dibenarkan ketika ada yang sudah yang tidak pakai hadis apa dulu ada inkar sunnah ya, dulu ramai kelompok inkar sunnah itu tidak mau menggunakan hak. Ya bagaimana mau menerima Quran juga diterimanya itu diberitakan oleh hadis sekarang keilmuan Islam melalui dan hadis ini melalui seleksi yang ketat, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam lain, dan ditakdirkan Allah Imam Bukhari global, sunannya merincinya. Kalau kita baca, Bukhari tidak merincinya. Sunnah di sunnah-sunnahnya dirinci orangnya siapa, di mana dan tidak dirinci. Makanya hadis-hadis yang banyak kita dikeluarkan memberi informasi yang lain. Kenapa itu hadis yang kalau di ayat lain? Ada fungsinya. Ya, tidak. Ayat manis lemah buah, tidak. Hadis lemah tetap di buku
di buku karena mengandung informasi yang benar. Makanya kan ada sih harus pakai ayatnya, bahkan ayat kumpulan menjadi apa sih? Dia gitu. Karena dia memberi informasi yang bisa dia. Dan para ulama mengatakan daripada dipikir oleh akal lebih baik menggunakan hadis saja dianggaplah pengalaman ini ayat dan mungkin ini sama-sama sepakat untuk berdusta karena ini lemah seluruh ayat memberikan tidak tetap para ulama mengenai sebagai lebih berharga daripada dipikirkan sendiri dikira-kira. Jadi ibu, kenapa harus lemah dengan saya yang lain yang dibuang aja supaya terbingung? Ada fungsi, ada Jadi ibu-ibu tabayun itu mengecek, memeriksa, ya, meneliti, memastikan setiap berita yang datang baik dari orang Islam sendiri maupun dari orang luar Islam, apalagi dari orang luar Islam harus dicek. Gitu ya. Jadi hukumnya wajib kita melakukan tabak dan kira-kira itu yang berita yang sangat krusial. Tabayun bisa langsung ke orangnya atau tidak, asal yang kita tanya sebagai bahan pertimbangan orang yang tahu dekat. Kalau dalam ini kalau ingin tahu kelemahannya, tanya musuhnya atau orang yang tidak berseberangan. Kalau ingin tahu kelebihannya, tanya teman. Ini salah satu juga untuk mengambil informasi untuk menetapkan. Nah, ibu sekalian, ini masih waktunya masih tanya jawab ya. Jadi materi cuma ini saja. Sumbernya surat An-Nisa 94, surat Al-Hujurat ayat 4 atau 5. Oh ya, Al-Hujurat ya. Sumber sebagai landasan tabayun. Itu sumber. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun latar belakang yang menyertai turunnya ayat ini adalah tentang peperangan, tentang ekspedisi Allah, tetapi tabayun ini bisa diterapkan di berbagai bidang, khususnya menyangkut informasi kita diharuskan melakukan tabayun. Supaya itulah supaya pasti sehingga kita mengambil kebijakan keputusan yang tepat sesuai dengan yang sebenarnya. Silakan Bu, ada pertanyaan? Mangga ibu-ibu. Kenapa? Tidak ada batunya. Ini jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, inilah di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kita. Saya mau ini kan tabayun. Bagaimana caranya kita mentabayunkan seseorang? Ada yang misalkan gini Pak, ada yang ngomong orang ini mah suka ngomongin, suka menjelek-jelekan orang lain.
tetapi orang tersebut itu tidak membicarakan siapa orangnya. Ya, jadi kita masa harus satu RT ditabayunin gitu. Jadi bagaimana itu caranya, dan orang seperti itu apakah sepertinya gitu, apakah dianya sendiri yang ini kan orang lain atau caranya bagaimana? Jadi saya ingin mengklarifikasi masalah itu, yang orang yang berbicara masalah kesalahan orang lain tapi tidak menyebutkan namanya. Jadi ya mau tabayunnya mau bagaimana gitu. Itu saja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang suka menceritakan kejelekan seseorang, tapi dia tidak menyebut siapa orangnya. Kadang-kadang kan kita curiga, kita ngomongin salah, ya kan? Gitu. Tapi kalau selama dia tidak menyebutkan orangnya, memang kita juga tidak bisa memastikan siapa yang disebutkan orang dia. Dia sendiri yang ngomongnya tidak menyebutkan, ya kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan siapa. Ya, apakah perlu tabayun selama dia tidak menyebutkan orangnya? Kita mau mentabayun siapa, gitu ya. Jadi kalau dia tidak menyebutkan orangnya, anggaplah dia menceritakan yang dia sendiri tahu sendiri. Terus kenapa kita disebut batur? Oh, mau dengan teriklan, gitu. Ya, jadi kita tidak perlu, ya tidak perlu lah. Tapi kalau sudah menyangkut, apalagi orang itu kita kenal, gitu ya, bukan teman baik, ya menyebutkan namanya Allah. Nah, kita sebagai seorang temannya yang baik tentu tidak ingin teman kita ini benar-benar melakukan kesalahan. Kita tanya benar-benar, masa siapa? Ada yang ya udah kalau diadukan di si anu, nah jadi diadu mungkin dari orang nanti. Jadi jangan sampai masuk kita tenamimah lagi ya, mengadu domba. Ya sudah, ya kita sampaikan lagi. Oh saya sudah sampai, berarti saya sampaikan, dia tidak mengatakan begitu. Maksudnya begini gitu. Kalau bisa mah diatur malah, ya, bukan diatur, apa beneran ya. Jadi kita, jadi, kemarin kita boleh kita mengorek-orek siapa? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Saya sebutkan apa siapa? Ya, tidak. Selama dia tidak mau menyebutkan, karena kalau kita sebutkan namanya kita masuk dalam lingkaran. Kita malah kita jadi kena dan jadi juga pembangkang ini. Sudah kalau tidak terjadi. Tapi kalau dia ngomong baik tapi dia butuh orangnya. Nah sanes ya udah sedih mah. Ya, itu ya. Tapi memang ada kalanya orang begitu. Walau alam dia mungkin saja dia menceritakan yang di rumahnya. Ya. Mungkin saja dia bisa ngomong di mana kabatur atau mereka, karena kalau tidak disampaikan rasanya seperti mengganjal di sini. Karena ada kalanya orang itu kalau sesuatu cancerik macam puas, curi kan, ayo di minggu bisa dibuka-buka nanti di warung gitu, sampai cering-cering gitu, nah, ayo tunggu di imam, udah sekarang udah. Kadang-kadang mungkin ada orang tuh bisa mengeluarkan perasaannya, karena mungkin kita ya, tapi sudahlah saya biarkan melupakannya. Ya, udah berarti besok itu ya, udah berarti ada pas ditanya-tanya, kayak dicarekan. Ayah nyarikan di rumah, dia nggak datang terusan ke kubo gitu. Jadi bodoh-bodoh kayak menyimpan kekesalannya. Oh tadi dia ngambek udah terus. Gitu. Ya. Ada yang menyebabkan dia kesal. Yang mungkin ibu mungkin begitu ya, dia menyebutkan, oh menurut di mana? Ya, dia menyebut orang tapi dia tidak oh di mana? Ya, barangkali. Ya. Jadi kalau tidak menyebutkan namanya biarkan saja. Ya kan, tidak usah tambahin. Ibu kan dia capek kita nanya ke lagi. KMP hiji nanya ke. Berarti kayak kedua, ayah, kayak piu tidak tahu, itu capek itu ya. Sudah saja biarkan saja. Kalau dia tidak menyebutkan kalau menyebut orangnya, yang pertama dilakukan adalah kalau bisa
mendamaikannya. Fa'aslihu data bainakum. Kan ada artinya. Jadi kalau ada masalah, kalau bisa bereskan. Jadi jangan ditambah. Oh, kabel bikin setan. Nah itu gitu. Jadi kayak kalau bisa bereskan, itu jadi ladang amal bagi kita ya. Jadi kalau gitu di Pak Asli luruskan, bereskan. Kalau sampai jadi kemana-mana, ibu jadi bikin geng-gengan. Kita punya anak boleh bersatu bikin geng sendiri. Jadi ayah geng RT itu bukan geng RTIO. Jangan ya. Itu Bapak kalian baru udah biasa ibu-ibu. Kalau ada yang begitu, Pak Asli damaikan. Itu diperintahkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kamu itu bersaudara. Kalau ada masalah, damaikan. Jadi jangan dikompor, ditabahan, dibumbuan. Ayo, belum gede, gitu. Gede jadi surat. Jangan. Ya, ingat, seorang muslim, seorang muslimah itu terhormat, tidak boleh diganggu, tidak boleh dihinakan, tidak boleh. Jadi di sini awalnya seorang muslim, muslimah terhormat di sisi Allah. Kita harus menghindar dari memperburuk, ya, memburuk-burukan tidak. Kalau sudah begitu alhamdulillah. Tapi ada ayat-ayat pokoknya wilayah ya. Kita tidak bisa menyembunyikan orang seluruhnya. Ada biasa. Selama tidak memastikan siapa, jangan kita tambah supaya dipastikan. Kalau dipastikan orangnya siapa kan ramai pasti. Ya. Selama dia menyembunyikan sudah. Oh, mudah-mudahan ada jalan lainnya. Singin satu sudah kita aja ya. Singin satu sadar, sing solehan untuk apa? Gitu ya. Saha eta teh ini begitu di Amerika. Jauh dari istrina Jupiter misalnya jauh dari ya tidak mungkin saja. Jadi Bu ya hatur nuhun Bu, pertanyaannya bagus ini, bagus supaya kita silakan. Mangga ibu-ibu bila Ada ada di depan nih, silakan. Empat belum? Yang benar. Oh ini namanya tabayun ya. Yang satu berdusta, bersumpah dusta. Yang keempat gibah. Ketiga gibah. Keempat namimah. Yang kelima anadolu bisahwat, melihat dengan sahwat. Dan sekarang sahwat bisa ada dengan sapu. Dinaha HP kayak TikTok. Nah, tapi biasanya mau ibu, istri, ayah bapak-bapak mau joget-joget ayah kan? Oh, ibu-ibu sok nonton berartinya nonton bapak-bapak joget. Semacam begitu. Anak baru bisa. Jadi melihat dengan syahwat itu bisa mengosongkan pahala. Sabar, ingat satu, al-kadhib berbohong atau berdusta. Al-halaku tadi bersumpah palsu. Sumpah naik menu. Ayah kayaknya naik menu ayah nak. Pada cara menu ayah cuma ayah menu ke peso. Naik menu itu paling sudah. Sumpah naik menu. Naik menu. Menu teh peso yang tidak tajam kumpul namanya menu. Bukan madu. Menu. Peso yang kumpul namanya menu, tidak tajam.
Jadi dia tuh bersumpah baik menurut sumpah palsu, bersumpah tapi putus. Kedua, al-ghibatu ngomong ke mengunci. An-namimatu bukan mengunci saja, tapi dia bawa berita ini ke belakang dekat lalu, sehingga yang dua orang ini masih bertengkar karena berita dari kita. Namanya an-namimah. Yang keempat, yang kelima, an-nadhru bis-sah, melihat dengan sah. Karena intinya puasa itu menjaga syahwat lidah, syahwat perut, syahwat panci. Ini kumaha ada apa puasa tapi pakaian berpuasa dan lain sebagainya laki-laki. Dan laki-laki mah cara yang seksi asal mengalina gitu loh. Coba bapak-bapak seksi dicamcut misalnya, paling dipakai dogang mereka. Bapak-bapak itu justru yang adalah laki-laki yang menjadi korban karena matanya tidak bisa aman dari penglihatan. Bukan saja dan HP semua di HP mah hajat ya. Tapi ini yang di luar ibu-ibu kalau tahu gimana. Maka Rasulullah mengatakan sejelek-jelek tempat adalah di pasar, sejelek-jelek tempat adalah di pasar. Kata Rasulullah kan gitu kan. Lu jadi kok mereka pasar, kok di mana? Itu ada penyanyi atau di mana? Mereka pasar ke mana? Da urang mereka pasar teh ieu bisi kotor pakai sepatu bola. Kan gitu aja. Woi pakai sepatu jangkung. Kalau udah dicengki deui. Sudah ke mana sudah teh? Palingan kata Rasul sejelek-jelek tempat di Pak dah sagala aya di pasar. Ya, segala rambutan ayah. Anu laki-laki jika perempuan ayah. Rambutan teh. Mana Bapak Ibu ada penampakan? Cek mana yang ada teh? Aduh, kelihatan berdoa istighfar ya. Jadi kadang-kadang ya tentunya itu anomali tentunya anomali pantas itu ada masih ini yuswana dan iya anomali tersebut itu kira-kira tapi dah di pasangan bibirnya lebih berat daripada yang muda. Bapak, tapi saya masih memiliki semangatnya. Bari saya ke sekolah deh, coba tuh karunya eta ustaz. Kalau terpukul tentang mati, karunya kabur, soalnya naik kan mau batur. Kadang-kadang saya lihat itu, ayo orang, ini jalannya di sana teh, orang itu jalannya bukan yang jalan yang sana tuh, ke Garut yang jalan. Cijapati. Nah ibu masuk ke ringkat Japati soalnya pelarian sapi bahula. Jadi dia sudah tua. Jadi pakai motor, pakai di akhir ketiga tadi. Nongol. Aku dibangun, bisa kewek. Saya tanya itu mana? Setiap pasti semua. Masa pulang balik mau bulan. Kadang-kadang sih cing putar aja kang, betul kang sih. Bang, orang tidak di situ ya, bangga mau. Aku, jadi mesti sawari di situ. Kalau yang bolak balik sih, dikerek di pabol. Masya Allah, itu berubah. Orang
sejak apa? Cinta mana bukan? Seberapa gitu gitu sebetulnya. Kita tadi bodas, kita jawab bodas, gitu. Dan kemana kita tembus? Masya Allah. Jika anak cepat itu berarti itu ini cicing di iman berarti. Maka kalau di kaki saya Cijariko itu juga di pasar, cung cepuring oke. Cepuring oke, cicing di iman. Ada yang terus terang, karena saya memang begitu suka tidak mau bolak-balik menyeberang tidak mau. Versi tinggal dari sini bapak dari bawah gitu. Harus jujur sih gitu. Cik bapak dari sekolah tak ada kira-kira kita tidak barang bapak aja. Yang orang berang bolak-balik. Jadi lebih jernih kita. Cepat tu menumpuk di bawah jelema aja. Kena lipat maneh mereka sudah gitu. Lamun aya ngomong gitu sendiri ngalipak sorangan kumaha hese. Jadi memang masih ada yang begitu di pasar. Tapi saya satu itu luar biasa sekali. Ibu sudah jalannya saja sudah ringkih, masih gagang, masih jalan, masih belajar. Mutu boga ka era teh mujab-jab belajab nangkrak. Cinta kumaha kita teti balik itu. Tinggal itu. Sudah tua, jalannya saja sudah tidak normal. Masih belanja dia, jaga, lebih terhormat. Ini orang nangkrak coba. Kadang-kadang saya kayak festival itu. Tapi dari pasar ketiga yang lain. Justru kalau saya menganggap itu merusak mental saya merusak memudah hati. Kan banyak bisa melakukan ayat sholat justru yang mungkin, tapi dia tidak mau minta-minta. Dia dagang terus dia pada sejak pakai itu. Mau kue datang para ojek, mau buang barang usahakan. Masya Allah, sedikit cepat. Isyaratnya sampahnya, kui, awalnya jika ada tuh ayat di lembur naik jika ada, nomor yang mana? Kadang-kadang belajar, kadang-kadang nangka, berarti nangka. Jika nama ayat naon, jika nama tidak tahu kemana nama. Iya, jadi kadang-kadang nangka ayat, kacang merah ayat, tidak punya jongkok. Tidak punya jongkok, gelar dia anak. Tahun ayam batu untuk pulang, dia gelar dia anak. Jangan gelar. Saya luar biasa sih, luar biasa. Jadi tidak pernah mau dia berusaha terus memenuhi kewajiban ikhtiar. Jadi mestinya orang-orang muda yang suka minta maaf itu namanya tinggal dia kecil. Tepupu-pupu ngagolosor berat. Awak gedut, bodeg cabri kadio. Golosor tadi semuanya angkat. Sebenarnya golosor iya. Dalam hujan melompat. Punten ibu ngagolosor tadi. Jangan mau masuk mau. Jadi ibu sekalian, saya sering mengatakan, ibu mau membantu saudara ibu saja ya. Saudara ibu ayo bantu atau tangga dekat. Tapi bantu itu, nggak bantu dia kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang bejana tuh ya, cek tukang tangga. Gimana gimana? Timah ngambil opat. Gimana geus otak kuring udah ganti baheula imana hijikan yang lain. Gitu. Ayat putra laki. Pamajikan ada tiru. Masya Allah. Ya, karena dia tahu kalau dia habis meminta-minta ditukarkan siriknya. Berapa coba penghasilannya? Besar. Makanya dia betah. Ditukarkan apa dagang? Kadang-kadang kita ada ya
yang benar-benar itu kayak gini. Saya sudah sampai banyak-banyak, Bu, sekarang mau gini aja. Kalau ada yang dagang benar-benar dagang, beli produknya supaya dia bisa berangkat dari usahanya lebih. Banyak yang dagangnya udah dagang karena dibeli. Dia tadinya dagang, tapi sok ekor itu. Jadi dagangnya yang dagangan, bawa barangnya ngumpul. Dua sikit, tilu sikit, murilik, dagang. Ini yang merusaknya. Kadang-kadang dilematis ya sebetulnya ya. Tapi saya melihat seperti itu. Bisa membantu banyak itu tahu, bantulah. Mungkin saudara kita ada yang kurang, sekolah nantilah bisa bayaran anaknya enggak dan lain sebagainya, bantu oleh kita raya. Saudara kita yang itu karena merasa oleh kita ya, waktu anak kalau sekolah anak seberapa sekolah gitu besar, umur nanggung bab dan lain sebagainya. Bantu daripada masyarakat itu kita tidak tahu. Berilah, bantulah saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Ya. Ibu sudah tadi ya. Yang kelimanya an-nadru itu hadis ya. Khamsun yubtirna al-kadibu al-halamul kadibu ketiga al-ghibatu wa namimatu wa nadharu bis-sah. Ada yang lain silakan, masih ada waktu. Ada? Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya sesuai dengan yang tadi udah Pak Ustadz. Yang tentang kondisi pemerintahan sekarang Pak Ustadz. Kan kalau bisa dibilang Indonesia nggak sehat ya Pak Ustadz. Ya. Semua naik. Ya, tunggu. Apa namanya, politik juga berita-berita politik juga bikin malas nonton TV Pak Ustadz. Nah sekarang pertanyaannya, bentuk seperti apa kita mentabayuni kondisi yang bisa bentuk tabayun seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara gitu Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi persoalannya ada di penguasa yang bagaimanapun juga kita harus akui bahwa banyak yang kita rasakan yang menunjukkan kelemahan penguasa. Contohnya minyak, ibu pasti tahu minyak harga segala rupa naik bensin. Kalau bensin sudah naik, yang lain pasti bisa uang dagang ya. Tiba-tiba dari 6,5 gagal cominal sampai itu naik lagi Pak. Dapat yang beli 2.000, itu naik cara uang. Jadi memang sementara penghasilan kita tidak beranjak, betul nggak? Bayar sekolah, bayar baju pasti naik semua ya. Ongkos pasti naik. Karena bensin sudah gimana ini? Nah, memang ini adalah kewajiban penguasa negara untuk merubah kondisi ini. Dan kita walau anak tidak mendengar usaha paling tidak menenangkan masa. Memang tujuannya kita lagi menenangkan muridnya, tapi itu tidak memberikan kekuasaan. Misalnya naik minyak dilakukan puluh ini persoalannya naik minyak cair mah beda ternyambung gitu mereka kurang. Memang ada yang bisa dipulih tapi tidak semua bisa ada ya. Tapi yang ingin kita dengar dari mereka yang pengaruhnya ada itu bagaimana mempertanyakan
kepada penguasa atau kepada pemegang kebijakan. Pengusaha misalnya pengusaha ada di bawah kendali penguasa nih. Misalnya penguasa mengumpulkan misalnya para produsen nih, tanya kenapa? Kalau naik komparasi di negara sebelah ini minyak itu cuma 7.000, 8.000. Balik mereka itu lahannya itu banyak di kita. Itu mau udah dijual tadi tuh lebih mahal. Tong jual kayak apa ya tuh? Tong ngambil untung semua. Kalau kamu mengambil untung dari Indonesia, masyarakat Indonesia bagian. Begitu mestinya ya. Begitu yang ini kita dengar terjadi objek kata atau kurang. Kedengaran oleh kita, pemerintah membela kita minimal itu, walaupun kebenaran. Tapi berarti kita asal dibela gitu ya pemerintah. Pemerintah bukan orang yang melindungi penguasa, pengusaha, tapi melindungi rakyat. Jadi kita dengar penguasa itu sedang diusahakan balik itu oke misalnya nih ya, sehingga komunikasinya udah enakan gitu. Pemelamannya ya. Jadi kita ingin mendengar memang di DPR itu dehnya ayat dan sebagian ya ingin akan ini ada kartel nih tapi itu mesti didukung. Artinya kita cari keterangan kenapa ini bisa begini keadaannya. Apakah kekurangan pasokan? Kalau kekurangan pasokan kita kemonten produktif atau bagaimana? Padahal produktif kita tinggi, kita penghasil minyak terbesar. Coba ke pelajaran katanya di sana lebih mahal. Artinya kena naon kan itu tapi ulah kan itu kabeh atuh. Pan ieu teh minyak teh tumbuhna teh di Indonesia. Dan kata oh mata-mata orang Indonesia, rumah di Indonesia. Ulah deket-deket kabeh. Cek orang Sunda mah itu nyolok mata celik. Udah pemerintah teh artinya digitu-gitu. Hei, penguasa maneh teh nyolok mata mencelik. Apa itu mencelik? Pintu peliknya. Ya, bisa tabayun. Karena bukan soal tidak jelas, cuma soal kemauan. Punya kemauan kan? Bukan soal tidak jelas. Yang sudah jelas diberikan kita penghasil okra tinggi. Bahkan pengusaha minyak banyak di kita, ada berapa banyak. Mestinya tidak usah susah. Jadi ini soal kemauan berarti tidak perlu tabayun. Perlu nanti didorong kemauannya supaya mau membela rakyat. Kita doakan mudah-mudahan ada suara di sana. Mungkin juga ayat macam itu tiba-tiba itu Roma. Tidak perlu tabayun kira. Dan sudah jelas kita ada penghasil minyak, penghasil kelapa. Tidak masuk akal tapi KHC atau lebih mahal. Itu paling tidak terdengar suara pemerintah penguasa membela rakyat. Cek pemerintah, hei penguasa, pengusaha, kau mahal-mahal sering. Karena ia kurang, karena Indonesia itu paling tidak diberi tenangnya walaupun beri mahal itu bermakna beri mahal, tapi merasa dibela oleh pemerintah. Itulah mudah-mudahan mereka harus tahu. Sekarang kita perlu ketenangan, perlu pembelaan oleh penguasa. Ulah sok sarwana sedih. Cuk penguasa taipun pemerintah mangga. Kieu taipun mangga. Kudu nama ieu baik. Cuk penguasa teh. Kenapa teh taipun? Rakat aing cenah kabeh. Sangsara. Itu minimal saniwara menurutnya saniwara yang tadi dilakukan itu aduh ya sama seperti saya yang itu ngageramat bener ya sama bu ngageramat sama bu
Jadi kita semua yang ada di sini ngageremen pemerintahnya. Apa itu ageremen? Itu ya amer, ya. Jadi kita ingin mudah-mudahan penguasa menyadari kita sebenarnya kecil nih, tiup Bandung nih. Ibu-ibu sudah semuanya merasa berat. Beli minyak Pak, dasi bapak lagi bayar sipot naik. Ayo naik ke berapa item sudah naik. Ibu kumaha minta masalah hidangan sakit itu kemampuan. Tunggu ibu kebingungan, stres karena naik. Sementara penghasilan tidak naik. Jadi di samping sekarang kita berdoa, mudah-mudahan para penguasa diberi kesadaran yang apa harus menomorsatukan rakyatnya. Dan penguasa lagi setuju para rakyat atau uang samsara, tapi yang badan ini jangan gitu ya. Mudah bisa kayaknya bisa. Bukan